Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Wildan Soleh, sarjana ekonomi magister akuntansi, CFMA Akuntan. Saya adalah salah satu dosen home base pada program studi Diploma 3 Akuntansi Undip Sekolah Vokasi PSDKU Kampus Pekalongan. Fokus riset saya adalah pada bidang akuntansi, perpajakan, dan kewirausahaan. Hal ini selaras dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah perpajakan 1, mata kuliah perpajakan 2, mata kuliah praktikum perpajakan, serta kewirausahaan. Publikasi yang saya ambil beberapa diantaranya membahas mengenai kepatuhan pajak sukarela, di mana pemerintah saat ini sedang fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk menambal defisit APBN. Dan juga untuk di mata kuliah kewirausahaan, agar mahasiswa mendapatkan ilmu yang update, kami mensupport mahasiswa untuk mengajukan diri sebagai penerima mahasiswa wirausaha. Jadi ada program mahasiswa wirausaha atau PMW yang kami bina agar mahasiswa mengikutinya untuk sementara ini di level kampus. Beberapa penelitian yang saya publish, yaitu diantaranya di tahun 2021 saya sempat mengikuti proceeding Trindex Scopus. Dan juga saya juga memiliki beberapa jurnal, yaitu jurnal nasional, baik itu nasional tidak terakreditasi maupun nasional terakreditasi SINTA. Selama menjadi dosen home base di PSDKU Pekalongan, saya telah mengampu beberapa mata kuliah gitu ya, diantaranya adalah mata kuliah perpajakan 1, mata kuliah perpajakan 2, mata kuliah praktikum perpajakan, kewirausahaan, mata kuliah auditing 1, auditing 2, sistem informasi akuntansi, penganggaran perusahaan, mata kuliah pengantar bisnis, praktikum akuntansi biaya. Juga ada beberapa mata kuliah pilihan, yaitu MKP akuntansi syariah, MKP soft competence, MKP investasi mikro dan makro, dan juga MKP praktikum aplikasi akuntansi. Namun dari berbagai macam mata kuliah tersebut yang saya ampu, jam yang paling banyak saya mengampu mata kuliah adalah mata kuliah perpajakan, baik itu perpajakan 1 dan perpajakan 2, sistem informasi akuntansi, auditing 1 dan auditing 2, dan juga kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya gunakan untuk pengambilan video smart pada tahun 2024 ini adalah mata kuliah perpajakan 1, yang merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini terdiri dari proses penyampaian materi di kelas dan juga praktik perhitungan, baik itu PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, 24, PPh pasal 25, 29, PPh final. Jadi kita akan melakukan perhitungan, termasuk nanti proses pembayarannya seperti apa menggunakan e-billing, atau juga nanti juga ada pelaporannya menggunakan e-filing yang akan langsung praktek di kelas. Selama proses belajar mengajar, saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaktif dan Assessment, di mana dalam DIA kuliah perpajakan 1 ini saya akan memberikan ceramah untuk mendelivery materi perpajakan 1 kepada mahasiswa. Setelah delivery sampai ke mahasiswa, maka interaction-nya selama proses belajar mengajar, di mana dilakukan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Dan komunikasi ini bertujuan untuk memicu adanya interaksi antara dosen dan juga mahasiswa, yang pada ujungnya mahasiswa itu bisa lebih memahami materi yang diberikan oleh dosen yang sedang dipelajari.
Untuk assessment, biasanya saya memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa, baik itu soal-soal maupun studi kasus mengenai perpajakan satu, baik itu perhitungan ataupun kasus yang ada di Indonesia yang sedang viral ya, untuk dibahas di keesokan harinya. Selain itu di dalam pengajaran, saya juga menggunakan SCL atau Student Center Learning, di mana mahasiswa merupakan fokus utama dalam hal pendidikan atau pengajaran. Metode ini, beberapa metode yang sudah saya gunakan, yaitu salah satunya adalah studi kasus dan juga small group discussion. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024 ini yang saya ikuti, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau biasa disingkat sebagai PDD UKT PT, khususnya di dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah perpajakan 1 yang akan saya ajar ini. Selanjutnya, pada mata kuliah perpajakan 1 ini, menurut RPS yang telah kami susun, mata kuliah perpajakan 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa di semester 2. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan sendiri, yaitu tujuan akhir setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menghitung pajak, baik PPh badan maupun PPh perseorangan. Sedangkan tujuan yang kedua dalam mata kuliah perpajakan 1 ini adalah memahami tata cara dalam pembayaran pajak, yaitu menggunakan e-billing. Yang ketiga adalah mampu menyusun laporan pajak, baik itu SPT masa bulanan ataupun SPT tahunan. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dasar dan teori perpajakan, yaitu pada pertemuan-pertemuan awal, melakukan proses administrasi perpajakan seperti menghitung baik itu PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, juga PPh pasal 29 dan PPh final. Serta menjelaskan tata cara pembayaran pajak tadi dan menyusun laporan pajak, dan juga ada sedikit tambahan untuk D3 ini kan kita KKNI 5. Tapi kita tetap akan memberikan tambahan berupa rekonsiliasi fiskal. Harapannya mahasiswa nanti ketika bekerja di perusahaan mendapatkan persiapan yang lebih matang ya, sehingga kompetensinya lebih mantap, siap untuk bekerja di perusahaan. Deskripsi singkat mata kuliah perpajakan 1 ini adalah memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar sistem pemajakan, hal-hal yang berkaitan dengan argumentasi pemerintah dalam hal pengenaan pajak, teori dasar pemungutan pajak, dan sistem pengenaan pajak yang ada di Indonesia. Untuk mata kuliah perpajakan 1 ini terdiri dari 16 kali pertemuan, diantaranya 14 kali pertemuan untuk tatap muka, dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan juga UAS. Untuk mata kuliah perpajakan ini waktunya adalah 150 menit per pertemuan, karena 3 SKS 50 menit dikali 3. Beberapa referensi yang kami gunakan adalah buku-buku yang ada di pasaran mengenai perpajakan 1. Selanjutnya kita juga menggunakan modul-modul, e-modul ya, biasanya kita bisa download di media sosial atau di Google. Selanjutnya beberapa undang-undang mengenai perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Nomor 28 Tahun 2007, Nomor 36 Tahun 2008, hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 42 Nomor 2009. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Sedangkan untuk penilaian sendiri, dari 100% penilaian yang kami lakukan, maka nilai tugas dan studi kasus ini mendapatkan 50% dari total keseluruhan nilai.
Sedangkan nilai praktek dan lain-lain bobotnya adalah 10%. Yang ketiga, untuk nilai ujian tengah semester dan nilai UAS bobotnya adalah masing-masing 20%, sehingga total mahasiswa mendapatkan 100% penilaian. Ya, dari nilai itu semua, maka setiap pertemuan mahasiswa akan mengumpulkan nilainya sekitar 5%. Jadi 5% kalau di total 14 kali pertemuan itu ada 60% nilai, dan juga untuk UAS dan UTS masing-masing 20% nilai, sehingga totalnya adalah 40% nilai. Ya. Oke, berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran micro teaching yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Sehat semua ya? Sudah makan siang? Sudah. Terdengar dari suaranya ya. Oke, pada siang hari ini kita akan kembali belajar mengenai mata kuliah perpajakan 1 agar nantinya mendapatkan kemudahan dan keberkahan ilmu. Mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21. Sebelum masuk ke pokok bahasan, teman-teman masih ingat nggak kemarin? Pajak itu apa sih? Ada yang masih ingat? Pajak itu apa sih? Iya, Nadira. Oke, silakan. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, terima kasih Nadira. Cukup lengkap sekali ya. Ada lagi satu lagi mungkin yang bisa menambahi definisi dari pajak itu apa? Ada yang berani? Tadi pajak adalah kontribusi langsung gitu ya masyarakat kepada negara, dan itu wajib tanpa mendapatkan timbal balik langsung gitu ya. Ada retribusi? Ada timbal balik langsung bagi masyarakat yang membayar, yaitu perbedaan pajak dan retribusi. Oke, kita masuk ke PPh pasal 21. Dalam hal ini kita sebagai akuntan perusahaannya, yaitu menghitung pajaknya orang lain, bukan pajaknya pribadi, di mana pajak yang dihitung adalah pajak dari karyawan. Jadi Anda nantinya ketika bekerja di sebuah perusahaan sebagai akuntan pajak, Anda akan menghitungkan itu, karena ada banyak karyawan gitu ya, Anda menghitungkan satu persatu, PPh-nya satu persatu, membayarkan melalui e-billing satu persatu, dan melaporkannya melalui e-filing. Sekarang e-filing ya, satu persatu. Nah, dalam mempelajari PPh pasal 21 ada 3 hal. Yang pertama, pihak sebagai pemotong PPh pasal 21. Kalau di perusahaan yang memotong siapa? Perusahaan. Jadi nanti Anda sebagai bendahara misalnya, sebagai bendahara nanti ada NPWP pemotong gitu ya. Dan NPWP pemotong itu nanti di dalam SPT ada di situ nomornya ya. Oh ya, NPWP apa? Masih ingat? Wajib pajak. Oke, ada yang sudah punya di sini? Belum. Saya punya. Oke. Selanjutnya yang kedua, pihak yang dipotong PPh pasal 21. Siapa tadi yang dipotong kalau di perusahaan? Kalau di perusahaan. Yang kedua, diterima wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri. Ya, ini ketika Anda menjadi karyawan nantinya juga akan
melaporkan pajak, dan kita diminta untuk mengisi SPT tahunan pajak orang pribadi. Yang pertama, pihak sebagai pemotor PPh pasal 21 adalah pihak pemberi kerja. Kalau pabrik atau perusahaan tadi adalah melalui akuntan internalnya atau bendaharanya, gitu ya. Atau pihak pemberi jasa, ya tadi yang pemberi jasa misalnya dari kantor merekrut pengadaan perbaikan AC gitu ya. Nah itu yang bayarin adalah pemberi jasanya dari kantor tersebut. Ya, antara adalah bendaharawan pemerintah gitu ya. Yang kedua adalah dana pensiun. Badan atau perusahaan tentunya bisa macam-macam, bisa PT, bisa CV, apalagi bentuk badan apalagi selain PT dan CV? Ada lagi? Transportasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Dan bentuk usaha tetap, ada yang masih ingat bentuk usaha tetap itu apa? Perusahaan negeri. Oke, ada yang mau menjelaskan PPT itu apa? Pak, silakan dulu, ayo. Oke, silakan. Jadi PUT itu atau badan usaha tetap adalah bentuk badan usaha yang digunakan oleh pajak luar negeri untuk menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. PUT dapat berupa badan usaha individu atau badan usaha hukum. Contohnya itu ada PT Chevron, PT Mars, PT Novartis, PVZ, Asuransi, Prudential. Oke, sangat jelas sekali ya. Bentuk usaha tetap itu adalah perusahaan misalnya ya, misalnya perusahaan di luar negeri punya cabang di Indonesia, dia menanamkan modal di Indonesia untuk membuat pabrik di Indonesia, misalnya farmasi tadi yang Novartis, Merek dan lain sebagainya bikin pabrik di Indonesia misalnya. Nah, yang keempat adalah yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, organisasi. Cukup jelas ya, yayasan sosial, yayasan pendidikan ya. Banyak ya sekolah-sekolah itu ya, pada umumnya biasanya adalah yayasan. Untuk yang pegawai tetap itu bulanan gitu ya, rutin bulanan dia dipotong PPh pasal 21. Contohnya karyawan tadi PNS atau ASN, tentara dan lain sebagainya. Untuk pegawai tidak tetap gitu ya, ada pegawai honorer. Kalau di perusahaan itu ada outsourcing gitu ya, outsourcing itu tetap dipotong PPh pasal 21. Dan bukan pegawai sendiri di perusahaan itu terkadang membayar, contohnya adalah membayar tukang untuk membangun pabrik gitu ya. Itu kan tukang itu kan bukan pegawai dari perusahaan, tetapi mendapatkan bayaran. Misalnya perusahaan butuh kamar mandi baru, nah, dia menyewa tukang untuk 25 hari kerja. Itu nanti ada tarifnya sendiri gitu ya, dikalikan jumlah hari tukang tersebut bekerja di perusahaan. Nah, di sini ada dua cara gitu ya dalam perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama adalah menggunakan skema tarif progresif. Ini sebelum peraturan baru Kementerian Keuangan ya 2023 itu menggunakan tarif yang progresif, di mana perhitungannya itu menggunakan PTKP. Masih ingat nggak tarif progresif? Nah, ada yang mau tunjuk jari tadi enggak? Ya silakan. Tarif progresif adalah presentasi tarif yang bertambah besar apabila dasar pengenaan pajak bertambah besar. Ya betul. Jadi ketika kita gaji sebulan adalah anggap saja di bawah 5.400.000 gitu ya, maka tarif pajaknya 5%. Kalau gajinya 6 juta gitu ya, maka tarif pajaknya 5.400.000 dikali 5%, sisanya adalah 600 tadi ya, 600 itu dikali 15% dan seterusnya gitu ya, 5%, 15%, 25% dan seterusnya. Sedangkan skema tarif yang kedua adalah tarif efektif rata-rata. Ini baru ya, karena baru diundangkan atau baru dibuat gitu ya, di tahun 2023 ya, kalau tidak salah 2023. Tarifnya itu ada sesuai dengan PTKP gitu ya, dikali harian, dikali juga bulanan tergantung dari penerimanya itu tadi. Sebenarnya tujuan dari TER ini adalah untuk membuat lebih simpel perhitungan pajak gitu ya.
Itu dari Kementerian Keuangan berharapnya bisa lebih simpel karena langsung dikalikan tarifnya itu tadi. Ya, di sini ada beberapa penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Saya rasa teman-teman bisa membaca sendiri karena ini cukup jelas ya. Ada penghasilan teratur, ada penghasilan tidak teratur, honorarium termasuk imbalan lain-lain, kepanitiaan, penemu pesanan dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri. Dan ada juga penghasilan yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang pertama adalah asuransi dari perusahaan askes, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa ataupun beasiswa ya. Jadi kalau pembayaran asuransi di asuransi kesehatan kita pakai apa? Kalau asuransi kecelakaan contohnya jasa jiwasraya, jiwa contohnya jiwasraya yang merah ya. Oke, yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natural atau penikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang PPh finalnya dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan. Kalau peraturan yang terbaru sekarang ya, untuk natura misalnya perusahaan memberikan makan siang kepada seluruh karyawannya itu kena ya. Kena PPh pasal 21. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Kementerian Keuangan dan seterusnya. Jadi di perusahaan nantinya kita akan mendapatkan tunjangan ya untuk pensiun gitu ya. Biasanya perusahaan membayarkan sebagian dan dari karyawan membayarkan sebagian. Itu nanti masuk ke perhitungan pajak yang Anda bayar. Yang keempat adalah penikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja. Terkadang dari perusahaan itu yang bagus ya, biasanya dia memberikan tunjangan untuk pembayaran pajak. Jadi gaji Anda tidak dipotong pajak lagi, tetapi sudah dibayarkan oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dan badan atau lembaga amil zakat. Jadi ini bisa sebagai pengurang pajak. Jadi kalau di Indonesia zakat yang kita bayarkan melalui lembaga amil zakat atau LAZIS gitu ya, LAZI atau BAZIS gitu ya, itu biasanya kalau Anda meminta bukti ya, bukti pembayaran zakatnya itu bisa dipotongkan ke penghasilan kena pajak Anda. Misalnya PKP Anda selama setahun 60 juta, terus selama setahun Anda membayar pajak 500.000 gitu ya. 500.000 itu bisa dikurangkan PKP 60 juta. Berarti yang bayar pajak 59.500.000 gitu ya. Misalnya kalau sudah dikurangi penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Oke, next. Tunjangan 6,5 juta masukin sini. Tunjangannya adalah belum mendapatkan tunjangan ya. Jadi 0. Lalu premi asuransi kecelakaan kerja 30.000. Lalu premi asuransi kematian 70.000. Totalnya berapa di sini? 100.000. Oke. Penghasilan 100.000-nya di atas ya. Maka akan ditemukan hasilnya 83.500 rupiah. Selama sebulan teman-teman membayar pajak 83.000, gede atau kecil? Kecil ya. Jadi siap pajak ya. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah soal ya. Teman-teman ambil satu kertas dan dikerjakan, nanti yang berani maju ke depan akan dapat bonus nilai. Oke, ada yang sudah mengerjakan, sudah selesai? Tunjuk jari dong.
Nadira, oke, silakan Nadira, masih banyak dikerjakan di depan. Ribu dijumlahkan, ini adalah pajak selama setahun. Pajak selama setahun dibagi 12, hasilnya adalah pajak bulanannya 917.500. Dimana sudah bisa menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan? Sudah. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman yang lain? Kita silakan. Perkenalkan, saya Novita Suciani dengan NIM 28. Izin bertanya Pak, dalam konteks globalisasi, bagaimana Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan PPh pasal 21 tidak memicu brand drain, di mana tenaga kerja berketerampilan tinggi memilih bekerja di luar negeri karena beban pajak yang lebih rendah. Karena ada beberapa kasus dari mahasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia dan memilih untuk berkarir di luar negeri karena menghindari pajak di Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, ini mengenai fenomena diaspora ya. Jadi ada penerima beasiswa LPDP yang berkuliah di luar negeri dan tidak mau balik ke dalam negeri ya, gara-gara tarif pajaknya tinggi gitu ya kita ya. Sebenarnya menurut kami gitu ya, tarif pajak Indonesia itu jika dibandingkan negara-negara di luar negeri itu sebenarnya tidak terlalu tinggi kita. Karena tarif pajak kita progresif gitu ya, 5%, 15% dan seterusnya. Sedangkan tarif pajak di negara-negara Skandinavia, di Eropa seperti Jerman bahkan sampai 60% ya dari total penghasilannya. Artinya apa? Artinya mungkin gitu ya, mungkin mereka diaspora yang tidak mau kembali ke Indonesia itu bukan karena tarif pajaknya yang tinggi, tapi gajinya yang mungkin lebih tinggi daripada gaji rata-rata yang ada di Indonesia. Jadi untuk tarif pajak di Indonesia sendiri saat ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tarif pajak negara-negara Eropa. Gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.